warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Heni Al-Fatihah dari kelas S3D. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan KTSP dan kurikulum 2013. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pengertian KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan, tingkat satuan pendidikan, struktur, dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Selanjutnya adalah pengertian kurikulum 13. Kurikulum 13 kurikulum yang mengacu pada upaya penyederhanaan dan tematik atau integrasi. Objek yang menjadi kurikulum 2013, pembelajaran dalam menekankan pada fenomena alam, sosial, dan seni budaya. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang kelebihan dan kekurangan kurikulum KTSP. Kelebihan KTSP yang pertama adalah mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan. Yang kedua, mendorong para guru atau kepala sekolah dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam menyelenggarakan program-program pendidikan. Selanjutnya adalah kekurangan KTSP. Yang pertama, kurangnya sumber daya manusia yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Yang selanjutnya, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP. Selanjutnya adalah kelebihan kurikulum 2013 dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihan kurikulum 2013. Yang pertama, merangsang pendidikan siswa dari awal, misalnya melalui jenjang pendidikan anak usia dini. Yang kedua, kesiapan terletak pada guru. Guru juga harus terus terpacu kemampuannya melalui pelatihan-pelatihan dan pendidik calon guru untuk meningkatkan kecakapan, profesionalisme secara terus-menerus. Selanjutnya adalah kekurangan kurikulum 2013. Yang pertama, tidak ada keseimbangan antara orientasi, proses pembelajaran, dan hasil dalam kurikulum 2013. Keseimbangan sulit dicapai karena kebijakan ujian nasional atau UN masih diberlakukan. Yang kedua, pengintegrasian mata pembelajaran IPA dan IPS dalam mata pembelajaran Bahasa Indonesia untuk jenjang pendidikan dasar tidak tepat karena rumpun ilmu pembelajaran tersebut berbeda. Dalam sistem pengembangan kurikulum KTSP dan kurikulum 2013 ada landasan legalnya. Yang pertama, Undang-Undang RI Nomor 20 2003, definisi arah tujuan pengertian macam pendidikan, PP Nomor 19 2005, rambu-rambu standar pendidikan nasional. Yang kedua, PP 17 2010, penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, PP Nomor 38 2007, pengembangan wewenang pusat dan daerah. Yang ketiga, Permendiknas Nomor 22 2006, standar isi. Yang keempat, ada Permendiknas Nomor 23 2006 SKL. Yang kelima, Permendiknas Nomor 24 2006, Permendiknas Nomor 6 2007, pelaksanaan standar isi dan SKL. Selanjutnya, Permendiknas Nomor 41 2007, standar proses, Permendiknas Nomor 20 2007, standar penilaian, Permendiknas Nomor 2 2008, standar isi dan SKL Madrasah 4. Dan yang terakhir adalah panduan penyusunan KTSP oleh BSNP. Landasan substansial. Visi pendidikan nasional mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Selanjutnya adalah reformasi pendidikan. Yang pertama, pendidikan sebagai proses pembudayaan dan pembelajaran sepanjang hayat. Dari pengajaran ke pembelajaran, mendorong kemauan dan keteladanan. Yang kedua, peran manusia sebagai sumber daya pembangunan ke subjek pembangunan secara untun, iman dan takwa,
wawasan kebangsaan, iptek, seni, dan kesehatan jasmani. Yang ketiga, peserta didik terintegrasi dengan lingkungannya, kemandirian, dan kebudayaan. Yang keempat, adanya acuan dasar kriteria minimal penyelenggaraan pendidikan muatan holistik, demokratis, bermutu, sarana, memberdayakan, dan evaluasi berorientasi mutu. Model pengembangan kurikulum yang pertama, sinkronisasi adalah model administratif dan model dari bawah dan ada pembagian tugas. Peran pusat, tujuan, visi, misi, kerangka dasar, struktur kurikulum, beban minimal dan muatan minimal dan standar nasional. Yang kedua, peran sekolah menyusun kurikulum tingkat pendidikan satuan. Yang terakhir, peran masing-masing diatur dalam PP nomor 38 tahun 2006 berdasarkan asas konkuren. Ada pula peranan-peranan yang diikuti oleh beberapa pemerintahan. Yang pertama adalah peran pemerintah pusat. Yang pertama, penetapan tujuan nasional pendidikan di semua jenjang dan jenis pendidikan, standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi dasar pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Yang kedua, penetapan standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah dan sosialisasinya. Yang ketiga, pengembangan model kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non-formal. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang terakhir adalah pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Yang selanjutnya adalah peran pemerintah provinsi. Yang pertama, koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah. Yang kedua, sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Yang ketiga, sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan menengah. Yang keempat adalah sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah. Dan yang kelima, yang terakhir adalah pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah. Selanjutnya adalah peran pemerintah kabupaten atau kota. Yang pertama, koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan dan pendidikan pada pendidikan dasar. Yang kedua, ada sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Yang ketiga, sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar. Yang keempat, sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar. Yang kelima adalah pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar. Selanjutnya adalah siklus pengembangan KTSP. KTSP dibuat oleh sekolah dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, analisis konteks dan kebutuhan. Yang kedua, perencanaan. Yang ketiga, implementasi. Yang keempat, monitoring. Yang kelima, evaluasi dan tindak lanjut. Selanjutnya, analisis konteks dan kebutuhan. Membentuk tim pengembangan kurikulum. Tim pengembangan kepala sekolah atau madrasah, guru, komite, stakeholder melakukan analisis potensi peserta didik, sekolah, daerah, unggulan lokal, unggulan global, analisis perkembangan iptek. Selanjutnya, analisis sekolah termasuk menganalisis jenis program dan jurusan yang dimiliki sekolah. Perencanaan kurikulum. Yang pertama, kepala sekolah atau madrasah bersama tim pengembang kurikulum menyusun KTSP dokumen, visi, misi, tujuan sekolah, struktur dan muatan kurikulum, dan kalender pendidikan. Yang kedua, guru mengembangkan KTSP dokumen 2, silabus dan RPP, lampiran,
Dan yang terakhir, difasilitasi tim. Yang ketiga, Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota atau kantor Kemenek Kabupaten atau Kota memfasilitasi kepala sekolah, guru dan komite dan pengawas dalam mengembangkan KTSP. Implementasi kurikulum. Sosialisasikan KTSP dokumen 1 dan 2. Kepala sekolah memfasilitasi sarana prasarana dan lingkungan yang mendukung. Kepala sekolah memeriksa RPP sebelum diimplementasikan. Guru mata pembelajaran melaksanakan RPP. Sementara itu, guru BK melaksanakan program pengembangan diri. Dinas Pendidikan Kantor Kemenak Kabupaten atau Kota dan komite sekolah memfasilitasi pengadaan sarana prasarana sesuai dengan standar pendanaan pendidikan. Pengawas membimbing melaksanakan kurikulum dan memberikan jasa konsultasi yang diperlukan, mengarahkan dan menggerakkan sumber daya. Monitoring. Yang pertama, kepala sekolah, pengawas dan komite mengawasi pelaksanaan kurikulum apakah sesuai dengan rencana, adakah mengalami kendala, kalau ada, bagaimana solusinya. Yang kedua, kepala sekolah mengadakan pertemuan rutin untuk memantau dan melakukan refleksi terhadap pelaksanaan kurikulum. Yang ketiga, kepala sekolah, pengawas dan komite sekolah mengadakan kunjungan kelas secara acak, melakukan wawancara dengan guru dan peserta didik untuk mencari data pelaksanaan kurikulum. Evaluasi kurikulum. Kepala sekolah, pengawas dan komite sekolah mengumpulkan dan menganalisis hasil monitoring dan membandingkan dengan indikator keberhasilan yang telah disusun. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pencapaian hasil, proses, dan pengelolaan. Kepala sekolah melakukan refleksi proses manajemen yang telah dilakukan. Yang terakhir, menentukan tindak lanjut untuk perbaikan. Sekian penjelasan atau pembahasan materi tentang pengembangan KTSP dan kurikulum 2013 dari saya. Ada kurang atau kesalah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.